Kalau kita melayani seperti itu, saudara, tidak ada kesombongan sekecil apapun yang bisa naik. Begitu naik langsung dipukul oleh Tuhan, dihammer, buah. Nggak bisa, kamu jangan sombong. Begitu muncul sombongnya, pukul lagi, buah gitu. Kayak mainan anak kecil yang keluar kayak monyet atau apa itu, dua gitu kan. Senang saya mainan dia. Saya katakan ini kayak kepalanya orang gereja. Mau muncul jebok gitu ya. Tapi lama-lama kalau ya, cuma 5-10, kalau 100 capek, kebukin capek ya. Nah, saudara perhatikan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah satu prinsip kalimat dari Tuhan Yesus. Waktu saya membaca ini, waduh, saudara, seluruh konsep kita berpikir itu memang firman Tuhan kadang-kadang seperti itu ya. Terus kalau kita sudah kayak orang itu sudah kelupaan gitu ya, sudah istilahnya itu sudah melayang-layang kemana, terus kemudian kita sudah pikir beres gitu ya. Begitu baca firman Tuhan, kalimat Tuhan Yesus itu menyintak kita, baru kita sadar, iya ya. Jadi selama ini saya tuh didik orang itu, kamu tuh ini ya, kamu bisa ini, kamu bisa ini. Harusnya didik anak kita, didik orang-orang jemaat itu katakan bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dunia mengatakan kamu bisa lakukan apa-apa. Tuhan mengajarkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dikatakan di sini bahwa manusia itu selalu ingin berjuang, berusaha dengan kekuatan dirinya. Boleh dikatakan dengan mencapai pelayanan ataupun pekerjaan yang terbaik. Boleh dikatakan menjadi CEO, orang profesional. Tetapi saudara tidak mengajarkan kekuatan roh, jiwa dan hati penuh dengan kerelaan, menyerah, bersandar, bergantung pada Allah, dan nilai-nilai itu sudah tidak ada di dalam hidup kita. Ya, buah Roh Kudus apalagi kasih, kesabaran, terus pengontrolan diri, sukacita, damai. Saya percaya kalau kita sudah ikut gereja bertahun-tahun kemudian terjebak, saudara, ini semua buah Roh Kudus hilang semua. Yang ada apa? Takut, khawatir. Kok saya terpaksa ya, nggak rela lagi. Nah, saudara, apakah itu pelayanan Tuhan? Saya tanya. Ya, kita akan meneliti diri kita. Nah, kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari mana? Dari diriku sendiri. Saudara bayangkan, Tuhan itu kurang kuasa apa? Dia sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa. Tapi orang yang tidak bercacat, tidak berdosa pun mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini sudah berdosa, sudah cacat, sudah bejat gitu kan. Kebalikan ngomongnya, aku bisa lakukan itu. Maka setiap kali saya di gereja, ada dulu masih banyak orang-orang gereja katakan, kamu bisa gitu. Saya dalam hati, Tuhan, ini setan apa yang dimasuk gereja? Nggak ada kesadaran. Dan yang mimpin itu pendetanya sendiri. Jangan mau jadi kepala, jadilah ekor. Nggak ada yang mau, betul kan? Jadilah kepala, jangan mau jadi ekor, gitu kan? Setelah itu kalimatnya sebenarnya bukan kalimat untuk kepemimpinan dan berkat. Kalau baca di Alkitab itu cuma satu kali di Alkitab. Itu artinya bukan yang diomongkan orang itu, bukan. Ya, sebenarnya itu artinya adalah mengikut Tuhan, harus melepaskan semua penyangkalan diri harusnya ayat itu. Tetapi dipakai untuk apa? Orang jadi pemimpin semua, kepala semua. Salah itu. Itu ayat bukan arti kesana. Nah, kita lihat bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa. Di situ dikatakan. Nah, kalimat selanjutnya, saudara perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Nah, di sini ada diriku sendiri, kemudian lebih dalam dari diriku adalah kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kehendak. Jadi perubahan mulai aku tidak berbuat apa-apa itu tidak bisa berbuat apa-apa adalah bukan hanya dari perkataan
tapi mulai dari hati, dan kita tahu betul bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa kuasa Roh Tuhan. Dari awal kita sudah diberitahukan itu. Dan kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang besar. Ayat 36 ya. Kita lihat. Yohanes pasal 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku dialah, siapa saudara? Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, saudara, kalau kita menjadi pemimpin, siapa yang menjadi saksi kita? Siapa yang menjadi pembela kita? Kita kadang-kadang cari bolo, atau cari bolo ya. Aduh, supaya saya ini dibelain, kita cari orang-orang dekat terus gitu. Saudara, Tuhan Yesus katakan, aku nggak perlu kesaksian dari manusia, tidak perlu dibela-bela manusia. Dua pemilu Tuhan, nggak perlu. Yang cuma satu yang saya perlu, kesaksian Bapa dalam hidup. Apa kesaksian Bapa? Aku melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, nggak perlu saudara saksi orang lain seluruh dunia mau dukung kamu, nggak peduli. Yang penting kamu betul-betul melakukan kehendak Bapa dengan kekudusan, kebenaran, keadilan, dan kamu sungguh-sungguh melakukan itu. Itu saksi yang melebihi dari segala saksi dunia yang bisa peruntukan engkau. Maka orang-orang yang mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, waktu mereka melayani, baik itu para pastor, pendeta yang ada pada zaman-zaman abad 15-17, mereka tidak peduli dengan jumlah apapun. Mereka tidak pernah diusik dengan, oh kalau orang banyak, saya benar, nggak ada itu. Mereka tekankan kebenaran hidup yang kudus, dan apa yang terjadi? Orang-orang itu akhirnya datang kembali. Orang-orang yang disimpan oleh Tuhan yang kemudian hidupnya sengsara karena situasi masyarakat yang rusak penuh dosa, ketemu dengan orang ini, dia langsung gabung. Dan memang jumlahnya tidak banyak. Nah, saudara, Richard Baxter dengan beberapa tokoh itu, baik itu yang pada awal abad 17-16 itu ya, dan mereka itu hanya punya jemaat cuma nggak sampai 40, dan tidak mau lebih, tidak mau kurang. Ya, kenapa 40? Karena dia katakan dia tiap hari mengkat kesasi keluarga itu. Jadi keluarga ini berapa di sini dia kata sasi. Dia kata saksi. Jadi kata saksi pakai ya yang sudah mereka tuliskan itu ya pada zaman itu. Nah, saudara, mengapa seperti itu? Karena mereka landas hidupnya tuh betul-betul mau semurni-murninya. Jadi betul-betul melalui firman Tuhan itu mereka hidup sesuai dan seturut firman Tuhan. Dan mereka itu berjuang hebat, luar biasa. Dan mereka banyak penderitaan. Dan bahkan akhirnya Ratu Mary the Blood itu membunuh semua orang-orang yang hidup kudus seperti ini. Diracun semua. Pemimpin gereja yang sudah mati atau hebat-hebat itu diracun. 100 orang lebih pemimpin gereja di England diracun mati. Dan itu orang sangat luar biasa, bukan hanya pintar, tapi rohnya itu sangat rendah hati. Yohanes 1 ayat yang ke-13 kita baca ya. Yohanes 1 ayat 13. Perhatikan, apa rahasianya? Nah, ini yang center yang tengah, Christ chosen covenant, ya, ini kalimat ini. Tetapi semua orang, ayat 12 ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa namanya? Yesus Kristus. Nah, perhatikan, diperjelas lagi oleh Yohanes. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh dari Allah. Dan saudara mengerti di sini ya. Jadi ada orang-orang yang dilahirkan itu secara daging, yang hidupnya penuh dengan daging, diatur oleh daging dengan kemuliaan self glory-nya, self boasting-nya, self pride dan self yang lain. Self esteem juga sama, itu di psikologi banyak.
Nah, saudara, kemudian yang satu adalah dia selfless, menyangkal diri. Dia tahu diri, dia mengerti diri, dia tahu siapa Tuhan, dia tahu siapa dirinya. Nah, saudara, orang yang dalam dua kelompok ini jauh berbeda. Yang satu itu mengandalkan bagaimana dia bekerja supaya dia dihormati, dihargai orang-orang di sekelilingnya. Yang satu, dia melayani dengan serendah hatinya, serela-relanya supaya dia dihormati, dihargai oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dan itu dua kubu ini nggak bisa ketemu. Karena dua pikirannya beda. Yang satu diperankan oleh daging, yang satu diperankan oleh roh. Jadi yang roh ini dan daging nggak bisa ketemu. Kalau orang dikatakan, Pak, kenapa saya nggak bisa pemikiran itu? Nah, Tuhan Yesus memberikan satu rahasia yang pernah kita bahas dalam Injil Kerajaan Allah. Mengapa kamu perintahkan kami dengan perumpamaan? Tuhan Yesus katakan supaya mereka yang diberi pengertian Tuhan mengerti perumpamaan itu. Yang tidak diberi bodoh aja. Bisa ngerti. Jadi itu jelas dipisah itu. Nah, sayangnya gitu ya. Kalau kita lihat di dalam pelayanan kita di dalam gereja, nah dua ini ketemu, saudara. Dan kenapa gereja itu banyak berselisih dan banyak sekali peperangan di dalam gereja? Karena antara yang daging itu berantem dengan yang roh. Pemikiran yang dunia itu ketemu dengan pemikiran yang surgawi ini. Dan itu tidak bisa nyambung. Tidak akan bisa nyambung. Ya, jadi ada gereja yang dipimpin dengan daging, ada gereja yang dipimpin roh, ada. Gitu. Atau dipimpin dua-dua perang di dalam, bisa juga. Nah, saudara, gereja itu adalah gereja, bukan gereja tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu tidak pernah bertengkar, berselisih. Dan saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, seia sekata, sehati, seperasaan. Dan orang-orang di dalam kebenaran firman Tuhan punya kerendahan hati semakin dalam, dan dia bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sama persis punya sifat karakter dari Roh Kudus. Kalau itu tidak ada, kenapa ini berselisih? Kenapa? Karena naturmu dengan natur saya beda. Dan apakah ada gereja yang punya natur semua itu 100% bisa dunia rohnya bagus gitu? Nggak ada. Maka Agustinus mengatakan satu kalimat, visible church and invisible church. Artinya apa? Bahwa di gereja yang dinampak orang itu adalah gereja yang visible. Nah, di gereja visible itu ada yang dilihat Tuhan. Nah, gereja invisible. Jadi gereja visible belum tentu gereja yang covenant. Tapi gereja yang invisible pasti covenant. Nanti akhir zaman itu akan ada banjir dan hukuman yang luar biasa, gereja-gereja dihempaskan itu. Nah, yang bebek-bebek itu akan muncul semua. Yang tidak bebek itu mati semua di dalam dengan masing-masing diri masing. Yang bebek yang bisa terbang itu akhirnya kumpul masing-masing dan jadi gereja bebek gitu ya. Kenapa? Karena ini banjir, yang hidup kan bebek. Nah, bebek itu bersatu, semua mengikuti bebek yang besar itu. Ya, di akhir zaman seperti itu. Mereka yang begitu tinggi hatinya dan begitu bangganya dengan apa yang dia pegang, yang bukan nilai-nilai yang tadi karakter dari Tuhan. Saya pegang gereja saya seperti ini, saya pegang musiknya gereja hebat seperti ini, saya pegang, wah ini pendeta saya seperti ini, saya pegang teologi seperti ini. Itu mati semua di bawah. Mati semua. Dan yang hidup siapa? Yang waktu dia tahu bahwa Injil tidak terbatas dengan apapun, ras, suku, bahasa, bangsa, denominasi dan semuanya. Dan dia akan naik. Dan dia berkumpul dengan Tuhan. Akan dihempaskan Tuhan. Justru itu sangat mengerikan ada zaman. Orang-orang akan berteriak luar biasa, Tuhan, aku ngerti itu teologi apa. Aku berbuat mujizat, aku ngerti, aku lulusan teologi. Aku punya gelar PhD 4. Tuhan katakan, kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Karena kamu nggak pernah berbuat apa yang aku perintahkan. Dan itulah pemimpin kita di akhir zaman. Sudah dikasih tahu Tuhan. Akhir zaman nanti akan ada teriakan-teriakan para pemimpin yang menyebut aku Tuhan. Itu siapa? Pendeta.
Ya di gereja sering berdoa, sering itu siapa? Khotbah siapa? Lo kan sering nyebut Tuhan kan? Atau mungkin juga pendoanya gitu ya? Saya nggak tahu. Nah di situ ada satu keadaan yang Tuhan Yesus ngomong itu bukan cerita khayalan loh. Itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Dia datang itu terlihat itu ada dan dia hempaskan semua orang-orang itu. Nah kalau sekarang kita nggak serius benar-benar, saudara akan dihempaskan. Dan itu menjadi tangisan hamba Tuhan pendeta yang taat itu. Jika yang dipimpin tidak mengerti hati Tuhan, saudara bagaimana rasanya orang yang kita pimpin masuk neraka semua? Nggak mau dengar seperti Musa nangis-nangis depan Tuhan, tolong mereka Tuhan, kalau perlu aku mati Tuhan, udahlah aku binasakan aku supaya mereka itu selamat. Nggak bisa Musa, bukan kamu yang dibinasakan, bukan Paulus dibinasakan, anakmu yang tunggal yang dibinasakan. Itu cintanya seorang hamba Tuhan itu biasa seperti itu. Tetapi dicintai atau diri, ndablek aja terus, betul ya? Mantap aja sampai terakhir Musa itu mau dibunuh, dilempari semua. Tuhan turun dari kemuliaannya. Nah, orang-orang mau melempari Musa itu langsung dibunuh, dibinasakan Tuhan, masukin dalam tanah. Nah itulah kepemimpinan dunia dan kepemimpinan rohani, ya sangat beda. Oke, kita lanjutkan. Yohanes ya. Kita lanjutkan Yohanes pasal 4 ayat 34. Perhatikan kalimat ini. Makananku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Nah, saudara perhatikan kalimat ini ya. Saudara, ini sebenarnya kalau kita pikir baik-baik gitu ya. Jadi seorang pemimpin, seorang yang di dalam Tuhan itu dia harus sadar